Mm-mm. Oh, Tapi berarti kalau kita untuk yang praktikum sekarang itu kalian nggak bikin plot, itu cuma dikasih data aja berapa coveran dari masing-masing spesies. Oke, kakak tunjukkan ya. Tapi kalau misalnya oh, praktikum offline itu kita bikin plot per kelompok berarti plotnya. kali ini kakak yang ngasih data terus kami tinggal menentukan pembahasan gitu ya Kak. Iya, sama bikin hasil pengamatan. Ya, terima kasih Kak. Kak, Oke, nanya Kak, izin bertanya. iya, silakan. Berarti gini kan Kak, tadi kita Bentar, kakak kalau lagi buka ini. kita Tanya aja. kalau kita hitung berarti ada satu plot. Jadi satu plot itu nanti dibagi menjadi 4 Hmm. cover Kak. Covernya itu yang 4 atau kayak gini? Eh, dia dibagi 4 itu kan tadi kakak bilang tujuannya untuk mempermudah kita dalam menentukan covernya dari suatu spesies itu berapa. Tadi siapa yang nanya? Kakak nggak lihat tadi. Kecil Kak. Oh, Epil. Ya, jadi masing-masing petak yang kita bikin itu, petak yang 4 itu nilainya berarti kan 25% gitu. Untuk semuanya berarti 100% gitu kan. Jadi pertanyaan Ipil gimana tadi? Jadi cover itu tuh ada 4 atau cuma ada satu gitu? Ada satu. Yang dibikin 4 itu tujuannya untuk apa ya, memudahkan kita. Jadi nanti ditambah gitu dari yang 1, 2, 3, 4-nya itu. Jadi beda plot sama cover apa Kak? Apa? Beda plot sama cover apa Kak? Oh, cover itu penutupan. Jadi dari plot yang kita bikin itu, berapa dari suatu spesies itu menutupi plot kita itu gitu. Ya. Jadi berapa berapa sebarannya gitu. Dalam Berarti persen. berarti plot itu daerahnya, cover itu tuh Ya. persennya gitu ya Kak? Iya, iya betul sekali. Jadi plot itu daerahnya, kakak belum jelasin ya. Plot itu daerahnya, cover itu berapa penutupannya. Paham? Alhamdulillah paham Kak. Kak izin bertanya Kak, sedikit. Oke, Alifda ya. Berarti plot itu satu plot tuh yang 100% atau berarti plot 1, plot 2, plot 3, plot 4 gitu Kak? Oh enggak, kita bikin satu plot, tapi kita bagi ke 4 petak gitu. Tujuannya untuk mempermudah kita. Soalnya kayak apa ya? Jadi 4 yang dibagi 4 tuh tetap satu plot gitu Kak? Enggak 25% nih plot 1, 25 ini plot 2 gitu. Bentar, sinyal kakak kena nih. Apa tadi Alifda? Berarti plot itu enggak 25% ini plot 1, 25 ini plot 2, selanjutnya sampai plot 4. Berarti keempat-empatnya itu plot 1 gitu Kak. Satu plot aja. Ya, satu plot. Tadi udah kakak bilang, tujuannya kita bikin 4 area itu untuk mempermudah kita dalam perhitungan cover. Soalnya kalau kita nggak bagi 4, kita hitung secara kayak 100%-nya aja, itu akan susah kita menentukan covernya. Oh, ini berapa ya, ini berapa ya. Mengira-ngiranya itu susah. Apalagi kalau kita bikin plot yang lebih besar dari 1 x 1 meter. Jadi kayak gini ya. Kelihatan nggak sih? Nah, jadi ini satu plot 1 x 1 meter. Terus kita bagi ke 4 petak, 25%, 25%, 25%, 25%. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya suatu tumbuhan ada di sini, ada juga di sini, ada di setiap petak ini, kita tambahkan nanti persennya. Kita tambahkan persennya berapa untuk disalin ke tabel nanti, tabel yang itu. Jadi yang disalin ke tabel itu hasil atau jumlah dari coveran suatu tanaman di keseluruhan petaknya. Gitu. Boleh juga kok dibagi 2, boleh. Tapi ini kan tipsnya dari asisten atau dari kita semua gitu kan. Dibagi 4.
Itu kalau misalnya nanti adik-adik mau penelitian ke ekologi gitu. Misalnya menentukan spektrum life form dari wilayah yang banyak karetnya di mana? Saman, Kainan. Di Jambi, Yang Kak. Jambi, ya Jambi. Kalau yang itu bukan karet ya. Jambi mau menentukan spektrum life form-nya misalnya gitu kan. Oke. Kak, izin bertanya sedikit lagi Kak sebelumnya. Oke, Vi, lanjut Vi. Tadi kan kita udah menentukan covernya tuh Kak, ada persen-persennya. Nah, persennya itu kita melihat dari misalnya di 25% yang pertama. Misalnya kita menemukan di sana jumlah bandotannya lebih banyak. Nah, kita perkirain aja gitu Kak, berapa persen dari jumlah spesies yang ada gitu kan Kak? Iya. Oke Kak, terima kasih Kak. Berapa persen dari 25% ya? Soalnya kita bikin petak kecil kan cuma 25%. Jangan sampai kita ngukur di petak pertama terus bandotan 35%. Itu kan nggak masuk akal. Soalnya kita petak yang pertama kita bagi 4 cuma 25% kan? Oke Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Lanjut, kakak mau share screen data pengamatan. Nah, ini ya datanya. Kelihatan nggak? Udah kelihatan belum? Belum, Kak. Belum. Sabar. Belum, Kak. Belum ya? Iya. Kok lama banget? Aduh, come on. Aduh, kenapa sih laptopku? Oh, ininya udah kelihatan. Udah kelihatan. Tapi Di lampu sih. Masih gambar lampu gitu. Iya, ini laptopku entah kenapa. Bentar. Data pengamatan yang bakal teman-teman pakai nanti untuk bikin di hasil pengamatan. Kita bagi ke 3 daerah. Daerah terdedah, transisi, sama ternaung. Di bawah. Jadi ini udah ada covernya berapa, dan totalnya ini pasti 100%. Ini juga 100%. Berarti nanti teman-teman bikin tabelnya ada 3, terus grafik batang, histogram batangnya juga ada 3 nanti. Menentukan skala BB itu dari penonton yang tadi. Begini aja lah. Skala BB itu skala apa, Kak? BB itu berat badan. Apa ini, Kak? BB itu blank weight. Kelihatan? Belum, Kak. Seharusnya sih udah. Hitam layarnya, Kak. Hitam? Udah. Sekarang udah, Kak. Udah, Kak, udah. Oke. Kompetisi. Mana spektrum? Ini suksesi. Nah, ini tadi di teori ya, skala BB-nya. Jadi kalau misalnya nanti, misalnya kita contohkan si Perus rotundus 15% covernya. Berarti skala BB-nya berapa?
Berapa? Ada yang bisa jawab? Kasih plus. Ulangi, Kak. Tolong ulangi lagi, Kak. Nih, kita misalkan si Perus rotundus, covernya 15% datanya kan. Nah, untuk skala BB-nya berapa berarti? 2 nggak, Kak? 2, Kak. 2. Ya, Iya, 2. benar. Ya, paham ya? Bikin skala BB-nya gimana? Paham. Insya Allah, Kak. Insyaallah paham, Kak. Itu dari Ya, mana insya dapat Allah 2-nya, paham. Kak? Itu Ini udah ketentuan. Si ini yang bikin. Orang ini. si BB. Tanya sama dia ya. BB. Si BB. From Blanket. Oke. Kelimpahan level memakai skala. Jadi katanya di sini tujuan dari memakai skala rating brand Blanket ini untuk menghitung secara akurat. Nah, di sini ada bahan kita plastik nggak sih? Plastik. Nah, biasanya kalau kita praktikum offline, plastik ini digunakan untuk mengambil sampel. Jadi, apapun tanaman yang ada di dalam plot kita, itu kita ambil, masukin ke plastik untuk sebagai data. Jadi nanti hasil pengamatannya ada 3 tabel. Sebentar. Dengan spektrum. Tabelnya berapa deh? 3 atau 1 deh? Itu di hasil pengamatan. Kayaknya 3 lah kan. Soalnya ada 3 daerah. Iya nggak sih? Iya. Kemarin tuh kita 3 ya? Iya 3. Oh iya. Iya, berarti ada 3. Berarti ada juga 3 grafik batang nanti. Grafik batangnya udah lihat kan tadi contohnya? Bisa lah. Yang tadi yang merah, yang biru. Yang merah biru tadi ada di birunya itu run care, yang merahnya itu data yang dapetin gitu. Punya kita. Kak izin bertanya, Kak. Oke, lanjut. Yang berarti untuk tabelnya ini daerah terdeda dipisahin sama daerah transisi, dipisahin sama daerah ternaung, begitu, Kak? Iya. Iya. Nanti kakak konfirmasikan lagi ya. Kakak tanya lagi, kak pastikan. Soalnya agak ragu. Baik, Kak. Makasih, Kak, Bang. Kak bertanya, Kak. Silakan. Nggak kelihatan nih mukanya. Siapa itu? Fikil, Kak. Fikilza. Ini, Kak. Silakan. Iya. Tadi kan dibikin grafik batang kan, Kak. Ada yang warna biru sama yang warna merah. Yang udah ditentuin itu tuh yang warna birunya atau yang warna merah, Kak? Warna merah. Maksud aku yang tabel yang kita data untuk kita itu warna merah atau yang warna biru, Kak? Warna merah ya, Bang Ade? Iya, yang biru itu ya? menurut siapa tadi? Yang Rankier ya? Bentar. Iya, benar tuh. Berarti yang warna biru itu nggak diganti-ganti, Kak, emang tetap aja itu dipakai. Iya, tetap aja. Berarti yang diganti cuma yang warna merah yang kita punya. Iya, benar. Oke, Kak. Oke, paham ya? Nanti bisa dikirim lagi, Kak, itunya grafik batangnya. Iya, nanti kakak kirim. Siap, Kak. Oh ya, kakak ada pertanyaan nih. Siapa yang tahu perbedaan pohon perdu sama herba? Biologi ya? Harus tahu ini. Ayo siapa? Dapat plus. Dapat nilai.
Singkat-singkat aja. Soalnya gitu. Coba menjawab, Kak. Coba Silakan. Mutia. Siapa tuh? Setahu Mutia, Kak, kalau herba itu ciri khas pohonnya itu dia berair, kayak misal bayam atau ya bayam misalnya, Kak. Kalau yang perdu itu emang pohon yang ada unsur kayunya, Kak. Kayak misal apa ya? Mawar masuk nggak sih? Ya, pokoknya yang ada kayunya gitu, Kak. Kalau yang herba dia ada unsur airnya di dalam itu. Jadi ibaratnya dia itu pohonnya itu nggak sejati batangnya itu, Kak, nggak full kayu, tapi dia ada berair gitu, Kak. Gimana? Kak? Bentar, tadi sinyalku kena. Coba tadi sampai herba, Mutia. Lanjut. Apalagi? Kalau yang perdu itu dia pohonnya itu emang pohon sejati gitu, Kak. Jadi ibaratnya di pohonnya itu emang ada kayunya gitu. Ya namanya pohon kan seharusnya emang kayu gitu kan, Kak. Tapi yang membedakan herba sama perdu tadi itu, Kak, kalau herba itu dia juga pohon, tapi pohonnya itu berair gitu, Kak. Jadi namanya itu pohonnya itu nggak pohon sejati, tapi pohonnya itu kayak semu gitu karena dia ada unsur airnya, kayak jadi pohonnya itu nggak pohon yang emang bener yang kayak pohon-pohon yang biasa kita lihat gitu, Kak, kalau untuk yang herba. Jadi contoh herba itu bayam, kalau yang perdu itu yang berkayu gitu, Kak. Kalau ya, misal kayak mawar gitu. Oke. Kalau pohon? Kalau pohon yang ya seperti yang banyak kita lihat gitu lah, Kak. Oke. Gitu, Oke, lumayan lah. Plus dulu. Ya, kakak perlurus ya. Jadi perbedaan pohon, perdu, dan herba itu kita harus tahu. Soalnya untuk mengklasifikasikannya berdasarkan klasifikasi Ronquier itu kan tadi ada ciri-cirinya. Kalau misalnya phanerophyte itu pohon, epiphyte, dan lain-lain gitu kan. Terus yang herba itu masuk ke cryptophyte tadi. Hemicryptophyte gitu kan. Jadi perbedaannya kalau herba itu ya benar tadi batangnya itu basah. Terus batangnya itu nggak jelas gitu, nggak jelas. Terus kalau misalnya perdu itu dia punya kayu, punya batang, tapi di bawah 1,5 meter. Sedangkan pohon itu dia bisa tumbuh di atas 1,5 meter gitu. Misalnya kayak kayak rumput-rumputan itu termasuk ke herba. Terus kalau pohon kayak pohon durian, pohon mangga itu masuk pohon. Kalau perdu itu dia kayak itu tadi Melasoma malaberticum. Apa sih Cicadua itu termasuk ke perdu gitu. Jadi dia enggak tinggi-tinggi amat gitu tumbuhnya. Bisa dipahami ya perbedaannya? Nanti coba dibaca lagi. Nah, jadi itu tadi yang menentukan dia klasifikasinya kemana dari spesies-spesies tadi itu adalah teman-teman gitu. Yang Cyperus rotundus kemana, yang apa tadi datanya? Yang Cyperus kelilingnya kemana, Borrelia kemana gitu. Barulah dihitung semuanya nanti untuk dibikinkan grafik batangnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kak, izin menanyakan yang tadi lagi, Kak. Tadi sebelumnya kan udah Kak bacakan, tapi untuk memfikskannya, Kak, yang klasifikasi yang berdasarkan Ronquier tadi itu, Kak. Wait. Bentar, sinyalnya. Oke, lanjut. Tadi yang pertama kan tadi yang berdasarkan klasifikasi Ronquier itu
yang panerofit kan Kak, yang kata Kakak contohnya itu pohon, epifit, perdu, semak berkayu. Itu aja Kak. Semak yang tinggi. Sama ini juga tumbuhan yang melilit tapi dia berkayu. Apa Kak tumbuhan melilit? Melilit. Itu juga termasuk, sukulen tinggi juga termasuk. Sukulen tinggi. Tahu kan? Masuk hemofit Kak. Ya. Yang kameofit itu perdunya yang lebih rendah gitu. Kalau yang perdu yang lumayan tinggi itu masuk ke paneopit. Susah banget sih ngomongnya. Apa beda perdu? Berarti paneropit. Sebentar. Aduh, sinyal lagi. Oke, lanjut di sini aja. Jadi apa tadi? Itu kan tadi yang paneropit kan Kak. Kalau yang untuk kameopit, kalau kata Kakak tadi herba, perdu rendah, sama tumbuhan sukulen rendah. Yang contohnya sikaduduk, bandotan, ya itu tadi. Kalau yang untuk hemicryptophyt, itu contohnya kata Kakak tadi rumput-rumputan kayak Cyperus rotundus, tumbuhan roset, yang contohnya kayak lobak gitu kan Kak. Kalau untuk yang cryptophyt, itu tumbuhan yang punya rizoma kayak jahe, kunyit gitu kan Kak. Terus bulbus atau tuber ya. Terus yang untuk pterophyt, tumbuhan yang hidupnya paling lama 1 tahun kayak jagung gitu ya Kak. Betul. Pertanyaannya Kak. Oh udah Kak. Udah. Iya, siapa itu yang nanya? Kelihatan di sini semua. Siapa? Filza? Iya Kak. Tadi kan Kakak bilang kalau misalnya di paneropit itu termasuknya perdu tinggi, yang di kameopit itu perdu rendah. Jadi apa beda perdu rendah sama perdu tinggi Kak? Ukurannya. Ukuran tumbuhnya gitu. Jadi kalau dia berapa ya patokannya ya? 25 cm. Oke, jadi kalau ini tadi kan perbedaan round care itu dia berdasarkan kuncupnya. Kalau misalnya perdu itu dia kuncupnya bisa tumbuh di atas 25 cm, kuncup ya, bukan tinggi tanaman ya. Nah, itu dia termasuk ke paneropit. Sementara kalau kuncupnya di bawah 25 cm, itu dia masuk ke kameopit. Gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Lanjut. Siapa lagi mau nanya? Nggak paham ya berarti? Udah bisa bikin laporannya berarti? Halo? Oh. Udah Kak. Udah, ya. Tanya aja. Siapa itu? Kayak ragu-ragu. Irfan. Oke, Irfan. Jadi mau tanya Kak, untuk pembuatan laporan kan kita bikin nanti pembahasan. Nah di bagian pembahasan tadi itu apa-apa saja tadi Kak yang dibikin di sana itu Kak? Ada tabel, terus apa tadi Kak? Ada tabel, ada apa? Ada diagram misalnya, diagram batang, terus apa lagi Batang. tadi? Aja. Itu aja Kak. Terus tambah Hasil pengamatan kan? Oh. Iya kan? Irfan nanya di hasil pengamatan ya? Bukan yang pembahasan Kak. Yang isi dari pembahasan itu kan tadi ada diagram batang.
Berarti ada diagram batang 3 buah beserta dengan penjelasannya masing-masing gitu kan, Kak? Oh, kalau diagram dan tabel itu masuk ke hasil. Hasil pengamatan itu. Iya. Kak, terima kasih. Oke. Nggak ada pertanyaan lagi, kayaknya udah siap untuk post test nih ya. Gimana? Masih ada pertanyaan? Kak, izin lihat itu lagi Kak, yang tabel pengamatannya Kak. Agak beda sama yang di penuntut. Ada yang ingin ditanyakan. Wait. Screen di mana ya? Tabel pengamatan yang mana? Yang data itu? Iya Kak. Kan yang kita pakai tabel yang itu atau pakai tabel yang itu Kak? Kan ada beda. Oh, bedanya mana? Sebentar. Kalau di tabel kakak tadi ada skala PB-nya. Ya, pakai yang ini ya. Iya Kak. Nah, jadi yang mau itu tanya itu yang diisi di PCHH sama CRTH itu apa Kak? Di checklist. Oh, checklist aja Kak. Iya. Oh. Oke. Tapi jangan sampai salah ya. Kalau salah berarti kurang nilai sekolah nanti. Suka. Berarti isi yang PCH DLL tuh checklist, terus skala BB ini sesuai dengan cover yang udah kita bahas tadi. Ya, betul. Oke, Kak. Tadi ragu Kak, banyak teman-teman yang ragu masalah itu. Oh, gitu. Oke. Izin mau tanya lagi Kak. Oke, silakan. Tadi yang anaerobik itu kan ada semak berkayu sama semak yang tinggi kan Kak. Apa bedanya semak berkayu sama yang semak tinggi itu Kak? Bukannya kalau semak yang tinggi itu emang udah mayoritas tumbuhannya itu berkayu Kak? Atau gimana? Apa sih contohnya Kak yang semak berkayu sama semak yang tinggi tadi Kakak bilang Kak? Semak berkayu? Emang Kakak ada semak berkayu ya bilang tadi? Semak tinggi Kak bilang tadi rasanya? Ya Kak, benar Kak. Yang benar nih, yang Mutia apa Kakak nih? Kak. Semak. Iya, Kakak bilangnya semak tinggi kayak semak tinggi dan semak rendah tadi Kak. Iya, semak tinggi itu contohnya yang Kakak bilang berkayu itu tadi tumbuhan yang merambat berkayu. Itu yang Kakak bilang. Semak yang tinggi itu contohnya ya kayak ilalang yang tinggi-tinggi banget itu loh. Nah, kayak gitu contohnya semak yang tinggi itu. Oke. Oke, Mutia. Oke Kak, makasih ya Kak. Berarti contoh tadi yang semak tinggi itu yang ilalang yang tumbuhnya besar-besar gitu kan Kak? Iya, pokoknya yang ukurannya tinggi. Nanti dicari-cari lagi ya yang mana termasuk apa-apa aja sih contoh tumbuhan dari semak tinggi, herba, sukulen tinggi, gitu. Oke, ada lagi? Oh, ini udah ngerekam ya berarti? Ayo, ada lagi sebelum kita post test? Udah ya, cukup ya? Halo. Halo guys. Izin bertanya tadi Kak. Oke. Ya, silakan. Yang isi pembahasan tadi tuh berarti yang dibahas itu apanya Kak? Iya, yang dibahas kayak sebentar. Misalnya dimasukkan teori-teori, habis itu dari hasil pengamatan. Dari hasil pengamatan lah berarti kita jelaskan apa yang tabelnya kita jelaskan, diagramnya kita jelaskan gitu. Kayak bikin pembahasan biasa.
Iya. Mm. Berapa covernya dijelasin ini gitu. Nah, Oke. Sip. Mana lagi yang mau tanya? Lengkap ya ini kayaknya. Oh iya. Alhamdulillah. Kita kalau nggak ada lagi pertanyaan kita bahas yang ini ya. kemarin. Jagung, Kak, bawang. Iya, bertanya udah. sekali, Kak. Apa tuh? Berarti yang pembahasan tadi itu yang lebih fokus ke membahas penyebaran banyaknya cover di dalam plot itu ya, Kak, bukannya spesifikasi dari tanaman itu kan, Kak? Iya, betul. Iya. Bukan spesifikasi dari tanamannya. Kalau misalnya kita bahas tanamannya satu-satu banyak dong. Iya. Terima kasih, Kak. Oke. Yuk. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita bahas yang tanaman kalian. Gimana? Udah pada tumbuh belum? Udah, Kak. Teki ku nggak tumbuh Kan satu, tumbuh. Kak. Aku jagung belum, Kak. Yang rumput, Kalau Kak. ilalang Jagung belum, sama Kak. bawang udah. Bawangku belum Siapa Separuhnya satu-satu? Siapa itu? Ada yang nggak tumbuh? Iya, Kak. Ada, Kak. Ada yang nggak tumbuhnya di perlakuan A? Tumbuh semua. Kakak. Yang A tumbuh? Satu pot nggak tumbuh, Kak. Satu pot. Di yang mana? Intra apa inter? Yang intra, Kak. Yang intra. Duh, kakak nggak bisa lihat nih pakai HP. Siapa itu ya? Yang jagung bagian yang satu tumbuh tuh, Kak. Nggak tumbuh dah, Kak. Oh, jagung. Bentar, siapa yang? Oh, Indra. Indra. Nggak tumbuh. Harusnya tumbuh sih. Berarti itu ada kesalahan. Misalnya bijinya berarti nggak bagus. Untuk yang nggak tumbuh, nanti kakak ini ya, kakak tanya ke Kak Ordu gimana, diulang apa gimana. Yang lain? Terus kalau yang inter nggak tumbuh semuanya, Kak. Inter nggak tumbuh semuanya? Nggak, Kak. Di perlakuan ABC? Iya, Kak. Nggak tumbuh ketiga-tiganya, Kak. Nggak ada ini sedikit pun. Apa sih namanya, tanda-tanda gitu? Nggak ada, Kak. Yang tumbuh cuman rumput lain, Kak. Rumput. Disiangi ya rumputnya. Iya, Kak. Oke. Oke, nanti kakak tanya lagi ya. Terus baru kakak kabarin. Kakak catat dulu. Kak, makasih, Kak. Oke, yang lain ada masalah lagi? Kalau Mutia jagungnya nggak tumbuh, Bang. Tapi untuk bawang sama si parusnya tumbuh. Jagung semuanya, Mutia? Iya, Kak, belum ada tanda-tanda tumbuhnya, Kak. Kan kata Kakak kan kalau untuk jagung ditanamnya kan 1 senti di bawah dilubangi Kakak baru ditimbun sama tanahnya gitu kan. Belum ada nampak yang tumbuh gitu, Kak. Tapi kalau bawang kan hanya setengah terbenam, jadi emang udah tumbuh ketiga-tiga bawangnya gitu. Di ketiga-tiga polybagnya. Untuk si parus juga udah ada nampak kayak daunnya udah muncul tapi baru kecil gitu, Kak. Oke. Nanti gimana penyelesaian, gimana solusinya nanti kakak kabarin lagi, atau entah ganti, entah ditunggu lagi seminggu, nanti kakak kabarin ya. Oke, yang lain? Kalau bawang itu teki sipa satu nggak tumbuh, Kak. enggak ya, Kak? Civa, mana? Teki yang interspesies perlakuan C satu nggak ada tunasnya, Kak. Yang kedua lagi bawang sama tekinya ada tunasnya? Nggak ada tumbuh. Ada ya? Jagung tumbuh.
Jadi untuk perlakuan B sama perlakuan C itu bisa diwajarkan dia tidak tumbuh karena dia bersaing gitu kan. Cuma kalau untuk perlakuan A dia tidak tumbuh, nah itu perlu dipertanyakan apakah bijinya kurang bagus, apakah kalian cara nanamnya kurang bagus gitu. Paham? Paham, Kak. Kak, izin bertanya, Kak. Izin bertanya, Kak. Siapa itu? Ya, Tiara, Kak. Ya, Kak. Tiara. Itu, Kak, jadi kan di perlakuan yang intra itu si perusnya ada yang nggak tumbuh, Kak. Kan ini udah minggu ke pertama. Jadi tuh gimana mau bikin tabel ini, Kak? Berarti dibuat itu nggak tumbuh atau gimana gitu, Kak? Iya, dibikin 0 aja dulu. 0 aja. 0. Ya. Secepatnya Kak bakal kabarin paling lambat malam ini. Ingetin ya, Kak lupa. Insyaallah, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Tetap disiram, tetap dirawat ya tanamannya. Oke, ada lagi? Berarti si Perus itu Tanya, Kak. lama apa gimana, Kak? Udah siapa itu ya? Siapa tadi yang nanya? Vivi ya? Iya, Kak. Yang Ciperus yang Vivi tanam kan, Kak, tiga-tiganya belum ada yang tumbuh sama sekali, Kak. Emang itu memang butuh waktu yang lama, apa salah nanamnya, apa gimana, Kak? Berarti ya tergantung gitu, tergantung stolonnya, tergantung cara nanamnya, banyak faktornya. Habis itu tergantung udara di sana juga kan. Soalnya ada beberapa teman yang udah tumbuh. Kalau misalnya, ya pokoknya nanti kakak infokan lagi bagaimana solusinya, apakah diganti, apakah ditunggu seminggu lagi untuk yang belum tumbuh, kakak kabarin secepatnya. Oke? Oke, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Sama-sama. Ada lagi yang nanya?